supaya mereka ini dapat informasi dan bisa diberikan akses setidaknya sampai masuk ke perguruan tinggi. Nah, nanti ketika mereka sudah di kampus, maka pasti akan mendapatkan kesempatan untuk beasiswa yang lain dari kampus, dari pemerintah dan yang lainnya. Halo Tribuners, selamat datang kembali di EdTalk, sebuah inisiatif Tribun News dan juga Sekolah Education dalam mewadahi orang tua, pendidik, dan penggiat pendidikan untuk berdiskusi lebih dalam mengenai pendidikan. Dan saya Ahmad Diva senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Dan saya ingatkan kembali untuk Tribuners yang belum menyaksikan episode-episode EdTalk sebelumnya bisa langsung saja mengunjungi channel YouTube kami yaitu Tribun News. Dan juga artikel pendidikan kami dapat diakses di tribunnews.com. Dan Tribuners, pada kesempatan kali ini tentunya kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, di mana kita ketahui bersama ya, pada sesuatu yang sangat penting pada zaman saat ini, di mana tentang akses pendidikan tinggi bagi siswa dari berbagai latar belakang. Nah, sayangnya sangat kita ketahui bersama banyak siswa di Indonesia yang memiliki potensi yang cukup banyak, cukup luas, tentunya luar biasa, tetapi terhambat, memiliki halangan dengan secara ekonomi. Nah, disinilah kita akan membahas tentang Smart Scholarship dari YBM Brilliant, dan kali ini sudah hadir di sini ada Bapak Ahmad Delami selaku manajer program Smart Scholarship dari YBM Brilliant. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan juga di sini sudah ada Kakak Regita Cahyani Wahyu, nih selaku awardee dari Smart Scholarship yang sekarang sudah menempuh di perguruan tinggi. Ya, biasa dipanggil siapa nih? Biasa dipanggil aku Gita. Oke, Kak Gita. Terima kasih Kak Gita sudah hadir. Sebelumnya gimana nih Bapak dan Kak Gita kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih telah hadir ya di kegiatan kita hari ini, yaitu podcast EdTalks, dan kita akan berbincang-bincang nih di sini. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam nih Bapak dan juga Kakak, aku mau ada kuis kecil dulu ya buat pemanasan di awal nih. Mau dong 3 kata yang menggambarkan tentang Smart Scholarship. Boleh dari Bapak dulu atau dari Kak kita? Boleh dulu sih dulu. Oke, boleh Pak. Smart, confident, dan religius. Wah, kenapa tuh Pak kalau boleh tahu? Yang pertama, award smart itu dia harus kelihatan cerdas, harus percaya diri, tapi juga harus beriman. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bapak. Kalau Kak Gita? Kalau aku 3 katanya itu smart, berharga, dan juga pendampingan. Pendampingan kenapa tuh? Karena dari yang aku alamin sebagai award Smart Scholarship, aku merasa didampingin oleh kakak-kakak mentor dan juga pembimbing dari Smart Scholarship. Oke, jadi memang karena ada pendampingan ini membuat kamu sangat berkesan ya? Iya. Wah, ini perlu banget sih kita bahas lebih dalam ya. Nah, Bapak tadi kan ini sebagai penerima manfaat nih Pak nih. Saya jadi mau langsung masuk ke pembicaraan kita nih Pak. Sebetulnya nih Pak Delami kan kita ini YBM Brilliant ini sudah masuk tahun ketiga. Kolaborasi dengan Sekolah Education, tentunya untuk pendampingan persiapan masuk PTN. Sebetulnya latar belakangnya apa sih Pak? Gitu. Oke. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dulu nih Mbak buat teman-teman sekolah yang sudah mengundang YBM Brilliant hadir pada podcast hari ini. Dan kalau bicara latar belakang dari program ini, pertama tentu kita prihatin ya Mbak dengan situasi dan kondisi di negara kita. Bahwa kalau kita lihat hari ini data dari BPS terbaru itu, bahwa angka partisipasi kasar sekolah tinggi khususnya dari keluarga yang berasal dari kuantil 5. Jadi kan kalau di BPS itu kan ada kuantil 1 sampai dengan 5. Nah, kuantil 1 itu adalah keluarga yang prasejahtera. Nah, itu angkanya itu cuma 17%. Lebih kecil dibandingkan dengan kuantil 5 yang dimana kuantil 5 itu adalah golongan keluarga yang sejahtera. Artinya ada kesenjangan. Nah, kalau berdasarkan riset yang ada itu memang faktornya itu ada 2 sekurangnya. Pertama dari sisi finansial, di mana anak-anak dari keluarga prasejahtera ini kesulitan untuk mengakses pendidikan karena nggak punya biaya. Meskipun hari ini pemerintah hadir dengan program-program KIPK dan program-program lain dari lembaga-lembaga sosial gitu ya, tapi mereka hadir ketika sudah masuk di kampus. Sehingga bagaimana mendorong anak-anak yang mereka pengen masuk kampus tapi nggak tahu caranya. Karena faktor kedua ternyata kenapa keluarga prasejahtera itu tidak bisa mengakses perguruan tinggi, karena
adanya keterbatasan informasi. Mereka nggak tahu gimana caranya, saya harus ngapain gitu ya. Nah, sedangkan hari ini kalau kita lihat proses dari calon mahasiswa menuju kampus itu kan ada proses tes, ada SNBP, ada SNBT gitu ya, maupun tes mandiri. Yang pada proses itulah yang dimana gapnya selalu tinggi. Dimana anak-anak yang khususnya dari desa itu nggak ngerti tuh gimana cara akses SNBP, SNBT gitu ya, sehingga kehadiran program ini sebetulnya fungsinya menjembatani mereka yang nggak punya informasi bagaimana bisa masuk ke UI, ke IPB gitu ya, lewat jalur-jalur yang sudah disiapkan. Nah, dengan kehadiran program ini kami memberikan jalan supaya mereka ini dapat informasi dan bisa diberikan akses setidaknya sampai masuk ke perguruan tinggi. Nah, nanti ketika mereka sudah di kampus, maka pasti akan mendapatkan kesempatan untuk beasiswa yang lain dari kampus, dari pemerintah dan yang lainnya. Itu sih Mbak yang menjadi latar belakang kami kenapa YBM Brilian hadir gitu ya, mengambil peran ini supaya lebih banyak anak-anak yang dari keluarga prasejahtera setidaknya bisa masuk dulu ke perguruan tinggi negeri. Jadi memang kenyataannya masih banyak gap ya Pak ya. Betul, untuk secara strata ekonomi di Indonesia dan ini yang bisa menjadi penghambat masuk perguruan tinggi. Sedangkan dapat kemudahan itu setelah perguruan tinggi gitu ya. Betul. Gimana masuk sampai sana. Nah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sekarang saya mau beralih nih sama Kak Gita nih. Kalau ini kan Kak Gita sebagai penerima manfaat. Sebelum ikut Smart Scholarship nih, apa sih Kak tantangan terbesar yang Kakak rasakan gitu loh? Sebelum ikut Smart Scholarship ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak, dan juga terima kasih kepada Tribuners dan juga sekolah dan juga pihak YBM Brilian yang udah undang aku menjadi podcast pada hari ini. Jadi tantangan sebelum ikut YBM Brilian atau Smart Scholarship ini, yang tentu yang pertama pas waktu aku menginjak di SMA kelas 10 semester 2 itu aku kayak bingung. Jadi aku mau masuk ke perguruan tinggi negeri tapi nggak tahu bagaimana caranya menentukan cara aku belajar itu bagaimana, karena tuh di sekolah lumayan kurang keterbatasan untuk mengakses soal-soal dari nanti di perguruan tinggi negeri. Maka dari itu sebelum aku tahu YBM Brilian ini, intinya aku kayak masih kurang keterbatasan dan juga kurang percaya diri. Jadi ketika kuliah tuh kayak pastinya kalau nggak ada YBM Brilian, aku nggak bakal tahu kayak cara bimbingan gitu, kayak misal kayak di bagian edukasi atau yang di luar dari kayak public speaking, gimana sih nanti pas kuliah kayak tentang presentasi dan juga lain sebagainya, dan juga mengikuti berbagai organisasi. Nah, setelah aku tahu YBM Brilian ini di Smart Scholarship, aku itu benar-benar memiliki kepercayaan diri yang matang dan juga mulai bisa mengeksplorasi diri. Karena tuh dari bimbingan di YBM Brilian ini benar-benar ngebawa aku, ngebentuk diri aku yang tadinya itu sebelumnya aku mempunyai rasa kayak kurang untuk beradaptasi karena nggak tahu bagaimana caranya mengeksplorasi diri. Jadi pendampingan ini ya tadi sudah di awal ya, pendampingan sekarang disebut lagi pendampingan, ternyata sangat berpengaruh ya buat kamu karena juga pas waktu SMA kebetulan aku kan ikut sebuah organisasi ya Kak. Nah, di sebuah organisasi itu pastinya ada plus dan minusnya. Dan minusnya itu aku waktu pernah yang mau lengser di sebuah organisasi pas aku di kelas 10 kan itu lengser nanti kandidat-kandidat gitu ya di sebuah organisasi ada struktur gitu. Nah, di situ tuh aku punya teman. Nah, temennya itu tuh temen aku ini, temen deket banget, temen deket aku banget itu, deket banget lah intinya. Dia ternyata kayak apa ya bahasanya, kelas nusuk aku dari belakang gitu Kak. Jadi bilang ke kakak kelas yang milih aku dapat di struktur organisasi ini nih, koordinator ini. Tapi temen aku itu kayak nggak mau aku di situ. Jadi posisi dia itu maunya ditukar sama aku. Jadi kayak dia bilang ke kakak kelas aku ini kayak ngomongin aku, pribadian aku yang jelek itu gitu. Jadi dari situ aku kayak ngerasa kurang percaya diri dalam menentukan tugas aku sebagai organisasi gitu loh. Di organisasi gitu kayak wah, aku nggak disukain temen aku, apa kepercayaan aku itu kurang ya di mata mereka. Tapi alhamdulillahnya dari masalah-masalah tersebut, pas aku ikut pendampingan dari YBM Brilian ini benar-benar ngerubah aku sih Kak, jadi diri aku yang sekarang bisa dibilang alhamdulillah dipercayain juga di kampus dan di SMA jadi moderator dan MC gitu Kak, dapat dari bimbingan dari YBM Brilian ini. Ya alhamdulillah ya, keren banget. Ternyata dengan pendampingan itu Pak bisa memberikan dampak yang besar banget ya untuk kita. Tapi sebenarnya saya penasaran sih Pak,
sebenarnya pendampingan itu tuh apa aja sih? Karena tadi ada sebut public speaking. Saya pikir pendampingan hanya untuk belajar gitu ya, tapi kayaknya beda ya Pak ya? Boleh nggak jelasin? Jadi yang dimaksud dengan pendampingan yang ada di program ini sebetulnya tidak hanya sebatas tentang bagaimana mengarahkan dalam konteks akademik gitu ya, bagaimana cara belajar, menyelesaikan soal-soal yang ada gitu ya, tapi juga bagaimana memotivasi mereka gitu ya, tadi dari mulai teman-teman tuh harus milih jurusan apa sih yang tepat gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman nanti di organisasi, bagaimana ketika teman-teman sudah di kampus gitu ya. Nah itu kan butuh motivasi dari mentor-mentor yang memang sudah mengalami atau melewati fase-fase itu Mbak. Sehingga itulah yang kami hadirkan ke para awardee. Mereka tidak hanya mendapatkan bantuan dalam konteks finansial, tapi juga diberikan platform pendidikan, kemudian diberikan soal-soal untuk tes ujian gitu ya, termasuk pendampingan supaya secara mental mereka juga siap bahwa dari semenjak SMA sudah dikuatkan sehingga ketika di kampus itu mereka sudah lebih ready lah untuk menghadapi situasi dan kondisinya di kampus gitu sih. Jadi memang kegiatan ini tidak hanya untuk bekal masuk kampus tapi juga setelahnya. Betul. Kalau boleh tahu ada bagian apa aja Pak? Misalkan kalau tadi kan ada public speaking, ada lagi kira-kira? Ya biasanya lebih kepada motivasi sih Mbak. Motivasi. Gimana cara ningkatin kepercayaan diri, bagaimana networking nanti di kampus. Oh, networking itu juga. Iya. Ada lagi tambahan dari Kak Gita? Waktu itu juga ada sempat mentoring kepemimpinan gitu, leadership kita di dalam sebuah organisasi, itu juga dapat aku. Ada public speaking, ada leadership, motivasi gitu ya. Kalau terus untuk pembelajaran sendiri ada nggak Kak kira-kira? Untuk pembelajaran sendiri juga dari Smart Scholarship ini aku juga dapat dari tentunya di sekolah, aplikasi sekolah yang dimana ngebantu aku juga waktu itu mau ke perguruan tinggi negeri. Jadi di situ ada platform bahas materi-materi SMBT dan juga TO setiap minggunya. Di situ aku pakai juga dari benefit dari YBM Berlian Smart Scholarship ini. Jadi aplikasi sekolah itu sangat membantu aku juga. Yang teman-teman di luar sana pastinya bimbelnya yang bayarnya terlalu tinggi, tapi alhamdulillah aku dapat free dari Smart Scholarship dari aplikasi sekolah ini. Yang membantu aku banget. Jadi dengan ada Smart Scholarship ini dapat pendampingan dan juga persiapan untuk pembelajarannya ya, secara akademik untuk ujian masuk perguruan tinggi gitu ya, dengan aplikasi sekolah. Nah Bapak, saya mau nanya lagi nih Pak nih, kan sudah dikatakan program ini sudah beberapa tahun berjalan nih Pak. Setelah program berjalan ini, apa sih Pak dampak utama yang paling terlihat dari awardee Smart Scholarship ini? Yang pertama dari sisi angka partisipasi Mbak, jadi dari sekian ribu awardee Smart Scholarship kita itu, tahun lalu kita berhasil memasukkan atau mengantarkan anak-anak itu 57%. 57% dari total awardee binaan YBM masuk ke PTN. Sisanya itu ke PTS gitu ya. Tergantung keberuntungan mereka ketika proses tes dan seterusnya begitu ya. Di tahun sebelumnya itu sekitar 47%, sehingga dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu meningkat. Tentu harapannya tahun ini bisa lebih banyak ya Mbak, mungkin bisa sampai 60-70% lebih dari tahun ini secara rate keberhasilannya. Nah kemudian yang kedua dari sisi dampaknya tadi, mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera bisa akses ke perguruan tinggi khususnya di PTN maupun di PTS gitu ya. Yang kedua mereka sudah lebih siap Mbak menghadapi dunia kampus gitu ya, dengan motivasi, dengan pendampingan gitu ya. Sehingga nanti ke depan ketika mereka akan melewati fase pendidikan selama 4 tahun di kampus, mereka sudah lebih ready. Mungkin itu yang terlihat secara dampak secara langsungnya Mbak di anak-anak ini. Gitu ya Pak ya. Nah Pak, sebenarnya kalau untuk proses pendaftarannya sendiri bagaimana sih Pak? Ya, jadi kalau untuk prosesnya, jadi kami sudah siapkan platform untuk pendaftaran, dan itu biasanya kita open recruitment gitu ya, melalui media sosial kami, melalui kanal-kanal kemitraan dengan kami gitu ya, kami open seluas-luasnya, ataupun kita kerjasama dengan sekolah-sekolah. Biasanya sekolah-sekolah yang ada di desa, yang ada di setiap wilayah gitu ya, dan ini serempak seluruh Indonesia Mbak. Seluruh Indonesia. Iya, jadi mereka nanti akan mendaftar. Biasanya kita buka di bulan Februari di setiap tahun. Sebentar gitu lagi ya. dong Sebentar ya. lagi. Makanya nanti siap-siap teman-teman yang mau join di Smart Scholarship, siap-siap di bulan Februari kita akan open pendaftaran baru di tahun ini. Nah kemudian nanti setelah mereka mendaftar di platform kita, nanti ada proses seleksi, ada sesi administrasi, sampai nanti ada sesi wawancara akhir sebelum nanti mereka ditetapkan sebagai
awardee terpilih. Nah nanti setelah proses itu nanti ada kegiatan orientasi, Ya. pengenalan terhadap lembaga, kemudian menjelaskan tentang programnya harus ngapain gitu ya. Nah nanti setelah itu baru program akan running, pendampingan, kemudian pemberian tadi ya, akses kepada platform pembelajaran, Ya. sampai nanti pada akses penyiapan mereka untuk bisa langsung tes ke SNBT atau SNBT. Gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi memang ada alurnya terutama Ada untuk alurnya, seleksinya ya Pak ya. betul. Kalau boleh tahu seleksi sendiri, mungkin dari Kak Gita boleh dicerita pengalaman seleksi sendiri gimana sih? Susah nggak sih? Untuk seleksinya menurut aku lumayan juga susah karena waktu itu ngeliat pendaftarnya kan, jadi yang pertama itu yang betul Bapak Delami tadi bilang, yang pertama itu seleksi administrasi kayak berkas-berkas, kayak sertifikat-sertifikat lomba kita, terus juga ada berkas kartu keluarga gitu, dan Oke. juga waktu itu kalau yang di SMA itu nggak ada esai, tapi waktu aku ke Smart Scholarship PT ini ada esainya, jadi itu yang diperluin. Nah untuk seksi administrasi aku di situ juga lumayan kaget karena diterima, Iya. dan juga ngeliat ke bawah itu yang daftarnya jadi banyak banget, karena yang aku kira tuh cuma di Jakarta saja, tapi ternyata semua dari daerah itu juga ada yang daftar. Nah pas selesai seleksi administrasi ini juga aku nyiapin untuk ke tahap wawancara. Nah di tahap wawancara ini juga lumayan juga pertanyaannya Kak, karena bener-bener ditanya itu sesuai apa sih visi misi kita ke depannya, dan juga mau bagaimana nih setelah mengikuti sebagai award di Smart Scholarship ini. Nah di situ banyak pertanyaan dan alhamdulillah aku bisa menjawabnya, dan juga nggak lupa agak beda dari yang lain di wawancara Smart Scholarship ini ada tes baca Al-Quran gitu, dan juga penghafalan, dan alhamdulillah aku waktu itu hafal di juz 30 pas ditanya. Alhamdulillah. Jadi seru banget ya seleksinya. Ternyata nggak semudah itu, tapi kamu bisa lolos Iya, ya. alhamdulillah. Itu total keseluruhan berapa Pak dari awardee Smart Scholarship ini? Iya, kalau untuk awardee yang aktif hari Ya. ini kita punya 2.000 di seluruh Indonesia dari sekian puluh ribu pendaftar, Mbak. Oh. Mungkin di atas 10.000 pendaftar. Wah, dari sudah 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. Luar biasa sekali. Sudah banyak yang bisa menerima manfaat dari Smart Scholarship ini ya. Nah, balik lagi ke Kak Gita. Kan kakak tadi udah cerita di awal sebelum mendapatkan gitu ya dari manfaat Smart Scholarship. Nah, aku nanya lagi nih Kak. Kan kakak udah tadi sebelum, sekarang sudah masuk ke PTN, yaitu Universitas Negeri Jakarta ya. Iya, Kak. Nah, ini apa sih perubahan yang paling besar dalam diri kakak yang kakak rasakan setelah mengikuti Smart Scholarship ini? Perubahan, oke baik Kak, izin menjawab. Perubahan terbesar setelah aku mengikuti award di Smart Scholarship ini, yang balik lagi yang tadi lagi sih Kak, karena yang di pendampingan itu bener-bener ngebawa aku sampai jati diri aku yang sekarang ini, kayak udah rasa percaya diri dan juga bisa mengeksplorasi semuanya di media sosial kalau nggak di kampus. Jadi yang dari pendampingan selama yang ada di Smart Scholarship ini aku pakai juga di organisasi di kampus. Jadi mulai dari yang aku tadi bilang Kak, aku juga dipercayain menjadi MC dan moderator di kampus. Itu benar-benar aku nggak nyangka aku bisa di posisi ini, karena sebelumnya tuh aku benar-benar orang yang bisa dibilang introvert, kurang percaya diri dan kurang akses keterbatasan, karena aku tuh ngerasa aku tuh kurang, nggak kayak teman-teman yang lain bisa mengeksplorasi diri mereka lebih tinggi gitu di media sosial atau di manapun tempat. Jadi mungkin dari pendampingan itu kayak bener-bener membawa jati diri aku dan kepercayaan aku, dan juga aku alhamdulillah dipercaya juga oleh orang-orang dan kakak-kakak tingkat di kampus gitu. Yang paling utama itu ya, jadi mengenal lebih dalam tentang kakak Gita, sampai tahu nih mau tujuannya ke arah mana. Sekarang bahkan masuk ke UNJ, jurusan apa Kak? Aku jurusan pendidikan bisnis. Wah, pendidikan bisnis. Karena apa tuh kalau boleh tahu? Karena aku tuh, ini boleh cerita nggak sih? Boleh dong. Jadi awalnya aku itu pengen kuliahnya itu nggak di UNJ. Kebetulan aku pengen di Undip karena ngambil administrasi bisnis, tapi nggak diterima dari SNBT sampai SNBT karena itu nggak dapet restu juga kayaknya dari orang tua.
aku kayak pengen ke sini, aku udah punya visi misi nih di sini gitu ya Kak. Karena dari pendampingan di Semasuk Hasip ini juga dari kakak-kakaknya aku juga pernah cerita gitu, Kak aku mau ke sini tapi ini gimana ya caranya, apa yang harus aku tuju gitu. Nah tapi pas aku nggak diterima nih pas di SNBP dan SNBT, tapi aku disuruh ayah untuk coba nih kamu daftar PTN di UNJ. Emang kamu mau swasta kan lumayan ya Kak harganya, ada UKT dan juga IP setiap semesternya. Ya udah deh aku coba di UNJ dan aku ngeliat-liat nih program studinya apa aja dan aku pilih program studi pendidikan bisnis karena itu juga ngeliat mata kuliahnya bener-bener sesuai sama aku dari SMA. Kebetulan di SMA itu aku di kurikulum Merdeka dan udah sesuai jurusan gitu Kak. Jadi aku dapatnya itu tentang ekonomi dan bisnis dan juga IT kayak semacam coding gitu. Nah aku lihat di program studi pendidikan bisnis ini bener-bener bukannya pendidikan tapi kayak langsung terjun ke ekonomi dan bisnisnya dan juga matematika serta juga ada basis komputernya. Makanya dari itu aku milih program studi pendidikan bisnis ini juga. Jadi memang ke arah sana ya. Tapi kira-kira nih cita-citanya setelah menempuh di pendidikan bisnis nih, kira-kira mau kemana nih kira-kira? Apakah mau jadi pembisnis kah? Atau apa? Nggak pembisnis juga sih Kak, tapi aku pengen jadi accounting gitu di suatu perusahaan, sama kalau bisa juga jadi pembisnis, sama aku nyempatin mau jadi guru bimbel gitu sih Kak. Luar biasa sekali ya, hebat banget nih Gita nih. Nah Bapak, tadi kan udah mendengar ceritanya Kak Gita nih sebagai penerima manfaat dari Smart Scholarship Pak. Tapi Pak, untuk yang lain masih banyak nih dari penerima manfaat yang lain. Apa sih Pak harapan Bapak nih sebagai YBM Brilliant untuk perjalanan mereka selanjutnya? Oke, yang pertama bagi mereka yang hari ini sudah sebagai awardee gitu ya, kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Inilah momentum buat teman-teman untuk tumbuh lebih baik gitu ya, memanfaatkan kesempatan yang sudah ada dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lain yang belum bisa mendapatkan hal yang sama gitu. Sehingga ini yang perlu dioptimalkan sehingga kesempatan ini benar-benar harus dimanfaatkan untuk tadi mempersiapkan meraih mimpi teman-teman semua yang hari ini aktif sebagai OPT. Itu sih Mbak. Luar biasa sekali. Baik Pak, tidak terasa nih kita udah sampai di penghujung episode. Sebagai penutup saya izin meminta satu pesan nih Pak. Untuk mungkin dari Bapak dulu, nanti boleh dari Kak Gita ya. Satu pesan dong Pak untuk siswa yang punya mimpi kuliah tapi masih ragu karena merasa peluangnya masih terbatas. Boleh dong Pak, langsung. Oke, buat teman-teman semua yang hari ini merasa nggak percaya diri bahwa bisa masuk untuk ke kampusnya, kampus impiannya gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, teruslah berjuang dan siapa tahu ada harapan nanti YBM bisa membantu teman-teman untuk bisa mewujudkan mimpinya, bisa masuk ke kampus impiannya masing-masing. Gitu. Wah, terima kasih. Kak Gita sendiri boleh ada pesan untuk teman-teman yang lain? Halo Tribuners, pesan dari aku sebagai mahasiswa, jangan pernah takut untuk gagal dan jangan pernah takut untuk mencoba. Karena setelah kita mencoba, itu adalah proses untuk kalian menuju masa depan kalian. Wih, terima kasih banyak Pak Delami dan juga Kak Gita. Sudah luar biasa sekali, kita udah diskusi ya, banyak ngobrol tentang YBM Brilliant. Dan ternyata pendaftaran sebentar lagi ya Pak ya dibuka ya. Harapannya bisa membantu teman-teman yang mungkin juga pengen masuk perguruan tinggi namun juga keterbatasan gitu ya, bisa langsung. Gimana Pak cara mendapatkan informasinya nih Pak? Ya silakan nanti dipantau di media sosialnya YBM Brilliant @ybmbrilliant.id, silakan dipantau dan juga dari akun-akunnya mitra-mitra YBM Brilliant. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Delami dan juga Kak Gita. Tentunya juga Tribuners yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Dan untuk Tribuners lainnya, untuk informasi kegiatan-kegiatan sekolah lainnya dan juga pelatihan dan juga program-program pendidikan, bisa langsung saja mengunjungi Instagram kami di @skala.education. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di episode Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.